Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi mahasiswa semua yang memprogramkan mata kuliah dasar kependudukan. Kali ini kita masuk dalam pertemuan yang ke-13, pertemuan yang merupakan kuliah tambahan pasca siklon tropis Seroja yang tidak bisa kita hindari. Baik, pertemuan kali ini agak sedikit berbeda dari pertemuan-pertemuan online atau daring lainnya, yaitu melalui jaringan atau channel YouTube. Ini untuk mengantisipasi beberapa kendala dalam hal mengakses perkuliahan daring yang biasa kita lakukan melalui format perkuliahan Google Meet dan sejenisnya. Dengan harapan setiap mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah dasar kependudukan bisa mengakses jauh lebih baik meskipun terbatas di dalam real time diskusi. Dan itu kita bisa antisipasi melalui menu live chat ataupun forum diskusi di dalam e-learning yang sudah disiapkan oleh Fakultas dan Universitas. Baik, untuk pertemuan kali ini, di dalam pertemuan yang ke-13, kita masuk di dalam topik evaluasi sumber dan data kependudukan. Ya. Ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang kita ulas lebih banyak terkait dengan sumber-sumber data demografi kependudukan. Baik, saya akan coba menampilkan presentasi slide saya dan harapannya bisa membantu. Adapun slide dan materi ini bisa Anda dapatkan melalui menu di e-learning ataupun di dalam grup WhatsApp dari mata kuliah ini. Baik, saya berharap ini bisa diikuti. Tetap semangat, jangan putus asa. Badai sudah berlalu, walaupun begitu kita harus tetap waspada. Oke, seperti saya katakan tadi bahwa mata kuliah ini adalah berkaitan dengan evaluasi dan penilaian terkait dengan data kependudukan. Saya ulangi, topik kali ini adalah evaluasi ataupun penilaian terkait dengan data kependudukan, di mana kita kenal sumber data kependudukan itu adalah ada 3 seperti pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan. Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber data kependudukan itu sendiri. Sepintas saya sudah jelaskan dalam pertemuan ke-12 yang lalu, apa itu sumber-sumber data demografi, sumber data kependudukan. Kemudian kita akan mencoba belajar bersama terkait dengan perbedaan mendasar di antara ketiga sumber-sumber data kependudukan itu sendiri. Kita juga akan melihat bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber data itu, dan juga di bagian akhir dari perkuliahan kali ini kita akan membahas bagaimana evaluasi terkait dengan sumber data tersebut.
Baik, mohon disiapkan catatan-catatannya dan juga apabila ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan lebih lanjut, silakan mencantumkan dalam live chat. Kemudian bisa juga menyampaikannya dalam forum ataupun diskusi di dalam e-learning yang sudah ada. Saya sangat berharap mahasiswa yang memprogramkan ini serius, sungguh-sungguh, dan juga menyimak dari awal hingga akhir. Baik. Seperti yang sudah saya kemukakan di pertemuan sebelumnya, maksud saya adalah sumber data kependudukan itu sendiri adalah sensus penduduk, kemudian survei penduduk, dan juga registrasi pendudukan. Jadi ada 3 sumber data kependudukan itu sendiri, yaitu sensus, survei, dan juga registrasi. Penjelasan lebih lanjut akan Anda dapatkan di materi yang sudah saya berikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait apa itu sensus. Dan saya rasa pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan lebih rinci apa itu sensus, apa itu survei, dan apa itu registrasi penduduk. Nah, kita akan melihat dan motret terkait dengan apa sih keunggulan dari sumber-sumber data kependudukan itu sendiri. Kita mulai yang pertama, yaitu keunggulan atau kelebihan dari sumber data sensus. Nah, keunggulan dari sensus atau data sensus itu sendiri adalah di dalam kegiatannya dia mencakup atau lebih banyak data yang dikumpulkan, menyangkut data-data dari warga, individu, dan lebih menyeluruh. Artinya coverage-nya itu lebih menyeluruh. Data yang digali ataupun diperoleh itu lebih lengkap, komplit. Kemudian keunggulan yang berikutnya adalah data olahan atau data hasil sensus penduduk itu bisa dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan meletakkan dasar perencanaan ataupun program-program pembangunan. Ya, karena ini adalah kegiatan resmi dari pemerintah, maka sensus hasilnya itu dapat digunakan untuk dasar-dasar perencanaan pemerintah. Berikutnya adalah keunggulan dari sensus penduduk itu sendiri, yaitu sensus ini tidak terganggu oleh kesalahan sampling atau sampling error. Nah, yang penting kita ketahui bahwa kegiatan sensus ini tidak mengenal yang namanya sampel. Karena setiap warga negara, setiap orang itu dicacah, itu diambil datanya, dan memiliki satu identitas. Oke, itu yang penting kita sama pahami. Kemudian keunggulan yang berikutnya adalah dapat digunakan sebagai sampling frame atau kerangka sampel bagi kepentingan survei. Jadi sensus dapat menjadi dasar sebagai kerangka sampel atau sampling frame untuk kegiatan survei. Apapun itu. Oke, itu adalah keunggulan dari sensus penduduk. Baik. Selanjutnya, kita melihat kelemahan dari sensus itu sendiri. Ya, tentu dia memiliki kelemahan
di tengah banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh sensus penduduk itu sendiri. Yaitu yang pertama, karena melibatkan banyak tenaga, sumber daya, maka jelas dari sisi pembiayaan sangat mahal. Data yang akan dicari, geografis, wilayah, dan juga waktu. Konsekuensi dari sisi ekonomi cukup. Jadi, kelemahan yang pertama yaitu dari sisi ekonomi mahal. Yang kemudian yang kedua, antara sensus yang satu dengan sensus yang lain itu jangka waktunya cukup lama. Di Indonesia 10 tahun sekali. Bahkan di beberapa negara juga seperti demikian. Yaitu dianggap kelemahan dari sensus itu sendiri. Oke. Kelemahan yang ketiga adalah masih terdapat kesalahan di dalam sensus itu sendiri. Yaitu seperti yang biasa kita kenal error di dalam wilayah atau coverage error. Tidak semua dari setiap penduduk itu dapat dihitung atau dicacah, dikumpulkan datanya. Masih terkendala oleh de jure factor. Kemudian kesalahan yang seringkali juga ada di dalam kegiatan sensus itu adalah content error, di mana substansi yang diisikan atau dikumpulkan itu keliru ataupun tidak benar. Karena mungkin ada beberapa hal yang disampaikan oleh responden dalam warga itu bukan berasal dari data yang real atau data yang benar. Masih tergantung pada kejujuran dari tiap responden atau warga negara. Itu kelemahannya. Yang keempat, kelemahan dari sensus penduduk adalah data dasar saja yang dikumpulkan. Jadi dia hanya mencakup data dasar atau karakteristik dasar. Walaupun banyak, tetapi itu hanya karakteristik dasar dari warga negara ataupun penduduk. Itu kelemahannya. Itu bisa diantisipasi oleh sumber-sumber data kependudukan yang lainnya sebenarnya. Baik. Selanjutnya, untuk supaya kegiatan sumber data sensus penduduk ini berhasil, sebenarnya itu tergantung dari partisipasi warga negara atau dalam hal ini setiap penduduk. Keberhasilan sensus penduduk itu tergantung dari partisipasi. Pada sensus penduduk yang terakhir di 2020, itu kan kita melakukannya dengan dua metode. Ada yang menggunakan online, form online yang disebarkan oleh Badan Pusat Statistik, dan juga ada yang melalui offline. Nah, partisipasi masyarakat untuk mengisi form online itu sangat tinggi, ya, yang dirilis oleh BPS. Tetapi masih ada juga masyarakat yang gagap teknologi ataupun sedikit abai terhadap pengumpulan data melalui online. Ya, partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan dan sensus penduduk. Kemudian yang kedua, kesuksesan dari pelaksanaan sensus penduduk juga tergantung dari kondisi kewilayahan, dalam hal ini kondisi geografi, topografi, ya, kontur tanah dan seterusnya dari setiap wilayah. Apalagi kalau sudah masuk ke daerah-daerah yang tertinggal, terpencil, bisa dipastikan kegiatan sensus penduduk ini akan mengalami kendala. Utamanya dalam hal pengumpulan dan waktu. Kemudian, determinan kesuksesan sensus itu sendiri adalah kualitas dari pencacat atau petugas pengumpul data.
Ya, jelas kalau misalnya petugasnya itu mengumpulkan data dengan sungguh-sungguh, dibekali dengan pelatihan yang baik, memiliki pengetahuan, memiliki integritas, pasti data yang dihasilkan akan berkualitas dan baik. Kemudian yaitu dalam hal perencanaan dan pelaksanaan dari sensus penduduk itu memegang peranan penting untuk kesuksesan dari sensus. Bagaimana bisa menentukan blok pencacahan dengan tepat, kemudian validasi dan reliabilitas dari kuesioner yang ada. Terus bagaimana proses pengolahan, dan itu terkait juga bagaimana insentif ataupun honor dari petugas pencacah. Ya, meskipun saat yang lalu itu untuk tahun 2020 lebih banyak menggunakan online daripada yang offline. Tetapi konsekuensi biaya pasti akan menyertai. Itu adalah determinan keberhasilan dari sensus penduduk. Baik, kita pindah ke sumber yang kedua, sumber data kependudukan, yaitu survei, di mana survei itu sendiri juga memiliki keunggulan. Ya, keunggulan yang pertama, survei ternyata bisa mengatasi kelemahan yang ditinggalkan oleh sensus tadi. Ya, memang sensus data penduduknya yang digali itu hanya karakteristik dasar. Sementara survei dia bisa lebih banyak, lebih sesuai dengan kebutuhan, lebih khusus, spesifik begitu. Keunggulan survei yang berikutnya adalah dapat melengkapi data yang tidak ada di dalam sensus. Ya, karena dia lebih spesifik, sesuai dengan kebutuhan, maka dia akan lebih banyak melengkapi. Ya. Keunggulan yang berikutnya adalah dalam hal waktu dan kesiapan sumber daya. Dia lebih fleksibel. Kenapa? Karena itu terkait dengan jumlah yang akan dituju, sasaran ataupun responden jauh lebih sedikit. Maka dia lebih fleksibel dalam hal mengatur waktu dan sumber daya dibanding dengan sensus yang seluruh warga di sebuah negara. Kemudian keunggulannya yang berikut adalah cakupan wilayah yang dicacah, ya memang respondennya ataupun wilayahnya jauh lebih sedikit karena menggunakan pertimbangan sampling, di mana bukan populasi atau bukan seluruh warga negara, tapi pada komponen sampel. Ya, jadi cakupannya jauh lebih sedikit. Kemudian, secara ekonomis, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih murah, lebih sedikit. Tenaga yang dipakai, sumber daya, jauh lebih murah. Tapi harus diingat, survei itu adalah kegiatan pengumpulan data atau sumber data kependudukan yang legal dan juga secara ilmiah didukung. Nah, itu tadi karena kepentingan ataupun hal-hal yang spesifik maka dilakukan survei. Ya bisa memberikan tambahan informasi atau melengkapi dari data-data sensus penduduk. Survei memiliki kelemahan. Ya. Selain keunggulannya, dia juga memiliki kelemahan. Yang jelas, di dalam survei karena sifatnya observasional, door to door ataupun mengunjungi responden dengan menggunakan sampel, akan kita jumpai yang namanya sampling error, ya, kesalahan dalam menggunakan sampling. Dan karena datanya tidak banyak, dia lebih spesifik. Dan karena sangat khusus datanya itu diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan analisis.
apalagi dalam pengambilan keputusan. Di dalam survei juga masih dijumpai adanya error content atau content error. Terutama bagaimana kita lihat struktur umur dari penduduk yang digunakan, klasifikasi umur dan seterusnya. Dan juga di dalam survei kita masih melihat kesalahan-kesalahan dalam hal penentuan waktu, estimasi harga ataupun biaya, dan ukuran-ukuran atau parameter-parameter yang dipakai sesuai dengan tujuan dari survei itu sendiri. Pasti masih akan terdapat content error di sana. Nah, tadi kita sudah belajar keunggulan dan juga kelemahan daripada sensus. Dan sekarang kita sudah juga mendapatkan informasi keuntungan ataupun keunggulan dari survei, serta kelemahan dan kekurangan daripada survei itu sendiri. Nah, saya kira mahasiswa, teman-teman, adik-adik harus paham itu, bahwa sumber data kependudukan selain memiliki keunggulan, juga memiliki kelemahan. Sumber data kependudukan yang ketiga yaitu registrasi kependudukan, yaitu pencatatan yang terkait dengan data-data vital. Nah, registrasi kependudukan ini memiliki keunggulan sendiri juga, di mana karena kependudukan itu masyarakat, warga negara dalam aktivitasnya, dalam kontinuitas kebutuhannya memerlukan yang namanya data-data administratif. Dan hal ini sifatnya terus-menerus, kontinu. Nah, itulah keunggulan dari registrasi. Dia bisa menjawab kebutuhan yang setiap saat, setiap waktu dari warga negara. Sifatnya terus-menerus, kontinu, berkelanjutan. Oke. Yang berikutnya adalah registrasi penduduk itu bisa lengkap, ya, apabila warga memiliki kesadaran untuk mendaftarkan dirinya. Jadi registrasi penduduk jauh bisa lebih lengkap karena dia terperangkap atau ada posisi bergening di situ, bahwa masyarakat membutuhkan pemerintah, pemerintah juga membutuhkan masyarakat dalam artian tertib administrasi. Jadi kalau masyarakat sadar diri, kemudian mengerti hak-haknya pada saat menuntut hak dan dilayani administrasi kependudukannya, dia bisa mendaftarkan diri dan anggota keluarganya, maka kependudukan, registrasi kependudukan bisa menjadi lengkap di wilayah tersebut. Kemudian keunggulan berikutnya adalah sangat akurat. Registrasi itu sangat akurat apabila dilaporkan segera setelah kejadian. Contohnya kalau ada peristiwa lahiran ataupun kematian, jelas akan akurat apabila langsung dilaporkan. Nah, itu keunggulan dari registrasi kependudukan. Tetapi selain keunggulan, dia juga memiliki kelemahan. Registrasi kependudukan ini memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu data yang dikumpulkan sangat sedikit. Karena itu hanya terkait dengan vital statistik atau data-data vital. Mati, lahir, pindah, cerai, kawin, dan seterusnya. Kemudian kelemahannya, registrasi kependudukan ini menganut syarat de jure. Di sensus juga kan kita dengar tadi ada syarat de jure dan juga ada de facto. Nah, dalam registrasi kependudukan yang kita lihat dalam kehidupan ataupun administrasi di pemerintahan ataupun wilayah, menganut syarat de jure, di mana kewarganegaraan itu harus
terdaftar di mana dia berdomisili. Legal administratif kewarganegaraannya itu harus ada. Maka pada saat kita meregistrasi kependudukan dan legal administrasi kewarganegaraan yang dibuktikan lewat nomor induk kewarganegaraan atau KTP ataupun KK tidak ada, itu menjadi hal yang perlu dicari informasinya lebih jauh. Jadi dalam registrasi kependudukan kita harus taat pada ketentuan syarat de jure. Itu dianggap sebagai kelemahan dari registrasi. Kemudian yang ketiga, kelemahannya adalah bergantung pada kemampuan dari pencatat. Ya biasanya itu pencatat itu berasal dari kecamatan kelurahan. Jadi kalau kemampuannya terbatas berarti registrasi terbatas. Apalagi kalau hanya mengandalkan partisipasi aktif dari warga. Pasti datanya kurang akan akurat. Bergantung juga dari kemampuan pelapor atau warga itu sendiri. Kalau dia laporkan benar, jujur, maka data akan berkualitas. Ya kan? Seperti itu. Kemudian dari sistem registrasinya. Oke. Kelemahan berikutnya adalah bagaimana registrasi ini bisa datanya bisa up to date, berkelanjutan dan konsisten. Ya. Karena setiap hari warga pasti memiliki kebutuhan dan berbeda-beda kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, dan itu membutuhkan konsistensi ketersediaan data dari masyarakat wilayah. Nah, itu kelemahan dari registrasi kependudukan. Jadi saya kira jelas ya. Kalau belum ada atau masih ada yang dirasa kurang, silakan tinggalkan pertanyaan, komentar di dalam live chat ataupun di dalam komentar di bawah channel. Oke, itu penjelasan awal terkait dari ketiga sumber data kependudukan. Kita lihat kelemahan ataupun kelebihan masing-masing. Ya, baik. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya, silakan tinggalkan pesan ataupun tulis di dalam komentar, kolom komentar ataupun live chat yang ada. Oke, silakan. Baik, kita lanjut. Pada ketiga sumber data ini, yaitu sensus ya, dan registrasi, memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar, termasuk juga dengan survei. Oke. Kalau yang paling di sini kita akan lihat yang paling jelas perbedaannya itu adalah sensus dan registrasi. Sementara survei itu tadi dapat kita katakan bahwa karena tujuannya lebih ke evaluasi program, dia lebih spesifik begitu dan tidak terbatas waktu. Ya, baik, kita lihat perbedaan sensus dan registrasi penduduk. Dari sisi definisi, sensus adalah proses pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data kewarganegaraan. Jadi setiap orang memiliki satu single data. Sementara registrasi adalah pencatatan kejadian vital atau hal-hal yang terkait dengan vital statistik, yaitu lahir, mati, migrasi, kawin, cerai, dan seterusnya. Dari sisi waktu, sensus itu sendiri ya kita tahu di Indonesia 10 tahun sekali. Ada juga beberapa negara yang 5 ataupun 10 tahun sekali. Sementara registrasi
Ya. Dia berkelanjutan. Ya. Oke, dia berkelanjutan. Dari sisi cara, sensus itu dia lebih ke individu atau single responden, bukan rumah tangga ataupun keluarga, dan itu sensus dilakukan oleh pemerintah secara resmi. Sementara registrasi yang dicatat itu kejadiannya, kelahiran, kematian, kawin, cerai, pindah domisili, dan seterusnya. Ya sama-sama pemerintah yang meregistrasikan. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah isi dari sensus itu sendiri, ya terkait data dasar kependudukan. Ya. Lalu registrasi hal-hal pokok yang berkaitan dengan aspek legal, aspek tertib administrasi dari warga. Ya dalam skop kecil misalnya kelurahan, RT. Nah, kelebihan dari sensus tadi sudah kita singgung juga, hasilnya bisa dipublikasikan secara luas dan dapat dilihat atau dimanfaatkan oleh setiap warga negara. Sementara registrasi itu ada jaminan kontinuitas. Artinya data yang didaftarkan dalam tahun ini bisa jadi berubah di tahun depan. Ya karena kehidupan vital statistik tadi itu kehidupan hal kehidupan dasar manusia itu kan berubah-berubah. Mungkin hari ini dia belum menikah, 2 bulan kemudian dia menikah, dan seterusnya. Laporan yang ada di registrasi itu dia lebih cermat, kemudian dia lebih lengkap, walaupun seringkali dibutuhkan itu tadi updatean data atau pembaharuan data karena kehidupan masyarakat itu tidak stagnan, tetapi dia berubah. Hari ini dia boleh lahir, mungkin beberapa tahun kemudian dia mengalami sakit dan seterusnya. Kemudian kelemahan tadi adalah tergantung dari biaya, waktu, tenaga, pencaca, dan seterusnya. Hanya dilakukan, sementara registrasi hanya dilakukan secara de jure. Data berkaitan dengan data legal, ya kan? Kemudian tertib administrasi dari warga negara, dan tergantung dengan sistem yang ada. Itu adalah perbedaan dasar dari sensus dan registrasi penduduk. Sementara survei, ya kalau kita bicara tentang survei, ya tadi, ya dia melengkapi sensus, melengkapi registrasi, dan dia menggunakan prinsip sampling. Ya ada juga kelemahan, tadi sudah kita bicarakan. Nah, teman-teman, adik-adik, peserta kuliah, itu adalah subpokok bahasan yang tadi kita bicarakan terkait dengan ketiga sumber data dan juga perbedaan mendasar serta keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kita akan maju ke dalam subpokok bahasan yang berikutnya, yaitu terkait dengan evaluasi data kependudukan. Nah, sebelum kita masuk ke sana lebih jauh, sebenarnya ada pertanyaan yang perlu kita sama-sama pikirkan dan renungkan. Mengapa harus ada evaluasi data kependudukan? Itu pertanyaan pertama. Ya, masyarakat pasti bertanya, kenapa harus ada evaluasi data? Yang pertama, alasannya adalah data yang dikumpulkan baik itu dalam bentuk sensus, baik itu dalam bentuk survei ataupun registrasi, bisa kita katakan bahwa tidak sepenuhnya 100% komplit atau benar sempurna. Perlu dievaluasi. Ya. Oke. Yang kedua, bagi setiap pemakai data, ya, atau yang berkeinginan untuk memanfaatkan data hasil sensus, survei, atau registrasi itu ingin memastikan bahwa data yang mereka cari atau mereka butuhkan itu tidak mengandung bias. Ya.
tidak ada kesalahan, tidak ada kerangkapan, tidak ada pendobelan-pendobelan. Apalagi tidak ada di sana data fiktif. Itu mereka mau pastikan. Ya. Makanya data kependudukan perlu dievaluasi. Yang ketiga, kenapa perlu evaluasi data kependudukan? Karena kita perlu ketelitian. Ketelitian maksudnya di sini adalah bagaimana data itu benar-benar menjawab kebutuhan yang diinginkan dalam hal-hal yang lebih spesifik, lebih kecil, ya. Dan itu harus pada saat dikumpulkan, pencacahnya harus sabar, telaten, tekun untuk melengkapi data-data yang kecil, spesifik, dan penting. Ya. Makanya kita harus evaluasi data kependudukan sendiri. Kita perlu melihat data itu secara lebih teliti, jangan keburu-buru, ya, jangan harus lebih tekun, lebih melihatnya lebih rinci dan seterusnya. Kemudian data kependudukan sebelum digunakan itu wajar untuk dinilai. Dalam hal ini karena berkaitan dengan hak-hak, berkaitan dengan potensi, berkaitan dengan karakteristik dasar dari warga. Apalagi kalau kita bicara tentang vital statistik, ya, itu sangat penting bahkan di luar atau negara Eropa, Asia yang sudah lebih maju, Australia, data kependudukan itu ya dianggap adalah kehilangan satu nyawa atau pertambahan satu individu, perpindahan seseorang dari satu wilayah, itu dianggap penting sekali. Ya. Makanya ya perlu dievaluasi data itu, perlu dinilai apakah jumlahnya dari sisi jumlah, dari sisi kualitas, ataupun di dalam aspek konten serta coverage dari data itu sendiri. Berikutnya, sebenarnya derajat kesalahan yang ditimbulkan dari data itu sendiri sangat tergantung pada kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data itu sendiri ataupun pencatatan. Ya. Tadi kita sudah singgung bahwa dalam kepentingan mengapa evaluasi itu perlu dilakukan, ya karena mungkin ada kesalahan-kesalahan dan besar kecilnya itu tergantung juga pada saat pengumpulan dan pencatatan. Setiap kendala yang dialami di lapangan pada saat mempengaruhi data yang ada, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun prosesnya. Kendala ini biasanya terkait dengan keadaan di daerah itu sendiri, di daerah tempat kita mengumpulkan data, mencacah. Misalnya, topografi daerah yang sulit dijangkau, sehingga coverage error terjadi atau ada kesalahan di dalam pengumpulan data karena masalah geografi atau topografi. Saya kira jelas apa yang dimaksudkan topografi dengan geografi bisa menjadi kendala. Ya, saya kasih contoh, kalau kita bicara geografis, NTT ini dari hal topografi dan geografis dia heterogen. Ada daerah yang susah sekali dijangkau, jaringan telekomunikasi, listrik, dan aspek pelayanan publik yang terbatas, akses juga, maka jelas akan itu menjadi kendala di dalam hal pengumpulan data. Oke. Kemudian seringkali juga responden yang belum memiliki pengetahuan atau pendidikan yang cukup bisa menjadi hambatan pada saat menerjemahkan apa yang petugas pencacah tanyakan. Jadi pertanyaan bisa saja dijawab lain,
ataupun keliru dalam hal respon ataupun jawaban dan menimbulkan kesalahan ke pelaporan yang disebut dengan content error. Nah, kendala berikutnya juga mungkin disebabkan oleh metodologi yang diterapkan dalam pengumpulan data. Ya. Lebih banyak kepada bagaimana prinsip-prinsip ilmiah digunakan sehingga hasilnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan dalam hal metodologi bisa saja itu menjadi kendala. Oke. Kemudian yang perlu juga kita ketahui adalah seberapa jauh kesalahan dalam data ini bisa ditolerir. Ya. Itu semua tergantung dari tujuan dari pemakaian data yang sudah dikumpulkan. Oke. Seberapa jauh kesalahan data dapat ditolerir? 5% kan? 1% kan? Ya, kembali kepada pemanfaat data itu sendiri. Siapa yang mau memanfaatkan kesalahan-kesalahan itu harus dipahami bahwa pengumpulan ataupun sumber daya yang dilibatkan pasti mengalami sedikit bias. Oke. Nah, teman-teman adik-adik peserta kuliah, besarnya dan kecilnya kesalahan dari sumber-sumber data itu sangat tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Kalau datanya banyak, datanya terlalu perintil atau kecil-kecil dalam merintilnya atau dalam membuatnya menjadi ini, itu menjadi bisa atau berisiko berpotensi untuk kesalahan terjadi. Belum lagi kalau kita bicara respon dari masyarakat warga negara yang kita tanya, dari sisi pengetahuannya, dari sisi informasi yang didapatkan dan seterusnya. Kemudian kesalahan juga ternyata sangat bergantung pada efisiensi. Ya, kesalahan itu efisiensi dalam hal waktu, ya, modal dan seterusnya. Ya. Yang berikut adalah budaya. Ya, di beberapa daerah ya, ataupun di beberapa negara kan sekarang kita dari sumber-sumber informasi kita ketahui ada beberapa negara yang membatasi kelahiran misalnya, apalagi kelahiran wanita dengan begitu padatnya wilayah, mereka menghindari. Itu juga bisa terjadi laporan yang disampaikan oleh warga tempat itu lebih banyak menonjolkan jumlah warga di situ yang berjenis kelamin laki-laki misalnya. India ataupun di Cina itu kan sekarang laju pertumbuhan penduduknya sangat tinggi. Dan mereka, nanti kita juga akan bahas selanjutnya di sini, bahwa mereka itu lebih menghindari memiliki keturunan yang berjenis kelamin perempuan karena sudah terlalu padatnya. Nah itu budaya. Dan pasti akan menimbulkan kesalahan dalam pelaporan. Ya, akan disampaikan atau akan diupayakan lebih banyak laporan warga yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, tadi juga kita singgung terkait dengan geografis atau topografi yang jelas. Daerah yang rata, daerah yang jalur transportasinya sudah bagus, jangkauan telekomunikasi listriknya memadai, jelas pengumpulan datanya akan lebih baik, akan lebih cepat, dan juga mungkin lebih berkualitas. Ya, jadi geografi, infrastruktur lainnya termasuk jalan, jembatan, dan juga listrik. Nah, itu. Baik. Sekali lagi, kalau ada yang belum jelas, tinggalkan komentar. Saya sangat berharap perkuliahan ini diikuti dengan baik.
bukan hanya di awal, kemudian di tengah dan di akhir, tetapi diikuti dari setiap proses ataupun staf demi staf dari apa yang disampaikan. Baik, kita maju lagi. Kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam pengumpulan baik sensus, registrasi ataupun survei, yaitu bagaimana pencacah mengklasifikasi data umum dari responden itu memiliki kesalahan. Ya, kesalahan. Misalnya mengklasifikasi jenis kelamin, ternyata harusnya berimbang, ini ternyata perempuan lebih banyak. Oh, ini ternyata jenis kelamin pria lebih banyak. Begitu juga dengan pengelompokan agama, umur, dan lain-lain. Ya. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam mengcoding. Ya, satu misalnya kita buat menjadi laki-laki, dua adalah perempuan, mungkin karena kesalahan atau kelelahan dua menjadi satu, atau bahkan ada coding baru yang bagi petugas entry data menjadi bingung. Ini dia masuk kategori 1 atau 2 atau apa begitu. Ya, itu kesalahan-kesalahan umum di dalam pengumpulan data. Coding yang digunakan. Kemudian kesalahan-kesalahan adalah terjadinya kerangkapan data. Maksud saya di sini adalah ya setiap warga negara itu hanya memiliki peluang satu kali dimintai keterangan dengan catatan satu kepala, satu nik begitu. Atau satu keluarga, satu nomor kartu keluarga, tidak memiliki kerangkapan data, dan itu menjadi kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi. Ya. Baik. Yang berikutnya adalah kesalahan umum yang adalah kesalahan jawaban dari pihak responden. Ya. Kejujuran. Ya. Dari responden untuk menjawab pertanyaan itu penting sekali. Ya, jangan sampai ya individu-individu di dalam rumah tangga ataupun keluarga untuk keluarga itu tidak memiliki spesifikasi ataupun hal-hal yang ditanyakan, ternyata dijawab ada misalnya. Atau tingkat pendidikan atau tingkat penghasilan dijawab setingkat lebih tinggi dari kenyataan sebenarnya. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Atau bahkan tidak memahami pertanyaan dari yang disodori oleh pencacah atau wawancara, sehingga dia menjawab sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu juga kesalahan. Kesalahan-kesalahan berikutnya di dalam data kependudukan itu kesalahan dalam mempublish atau menerbitkan dari laporan. Bisa saja terjadi. Nah, berikut bagaimana kita melihat kadar kesalahan dari pelaporan-pelaporan umum dari sumber data kependudukan. Yang pertama, kalau kita mau lihat atau mendeteksi, yaitu dari penyelidikan data. Nah, kegiatan penyelidikan data ini penting. Ya, biasanya dilakukan oleh badan yang independen atau peneliti independen supaya jelas atau lebih bisa diketahui bahwa kesalahan-kesalahan itu ada. Ya, yang kedua, selain penyelidikan data tadi, ada perbandingan dengan suatu penduduk dengan menggunakan model tertentu. Oh, kenapa di penduduk begini dia penduduk sini dia lebih 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 mengerucut di data-data yang terkait dengan misalnya masalah A, B, dan C. Sementara di wilayah ini, kok dia penduduknya lebih mengerucut masalahnya ke masalah Z dan seterusnya. Nah, perbandingan-perbandingan ini akan membuka pemahaman kita bahwa ada terjadinya kesalahan kelompok. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan analisis rasio yang dihitung dari penduduk menurut struktur umur.
Ya, ya jelas kita akan ketahui kesalahan di situ kalau struktur umurnya tidak terbentuk atau tidak. Oke. Yang kemudian yang keempat adalah bagaimana melakukan pengukuran kecermatan umur dengan rata-rata dan indeks tertentu. Itu adalah bagaimana kita mendeteksi atau melihat kadar kesalahan platform. Berikutnya, pelaporan jenis kelamin umumnya lebih akurat dibandingkan dengan pelaporan umum. Kenapa? Karena mendeteksi atau membedakan klasifikasi jenis kelamin itu jauh lebih mudah daripada kita mengetahui secara tepat umur, tempat dan tanggal lahir responden. Apalagi kalau ya kesalahan-kesalahan apa atau kekurangan dari petugas pencacat dan juga dari responden itu sendiri. Pernah satu kejadian pada saat kita mewawancarai seorang responden, dia menangkap pertanyaan yang ditanyakan itu jauh dari apa yang kita inginkan. Kita tanyakan umur, apa tempat tanggal lahirnya dia tidak tahu. Itu akan menyulitkan dalam kita mengetahui umur. Dibanding kalau kita bertanya tentang jenis kelamin, pasti lebih gampang, lebih mudah. Kesalahan-kesalahan umumnya terjadi karena kekurangan pencecahan atau ya coverage error dalam hal wilayah. Kesalahan semacam ini dapat terjadi disebabkan petugas pencacat yang tidak atau kurang cermat melakukan pendataan penduduk ataupun oleh masyarakat sendiri yang melaporkannya. Hal ini terutama dari kalau dalam suatu masyarakat ada diskriminasi terhadap perempuan misalnya. Ya tadi ya sudah sempat. Di India, di mana kehadiran laki-laki sangat ditunggu-tunggu. Kehadiran wanita dianggap ya apa menyusahkan keluarganya ke depan karena itu terkait dengan bahwa perempuan harus membayar mahar pada calon mempelai laki-laki kalau mau menikah. Nah, dari sisi ekonomi keluarga memberatkan. Jadi kadang-kadang mereka ya yang saya pernah baca juga mereka karena saking tidak mau menerima kehadiran bayi wanita itu ditelantarkan dan tidak didaftarkan sehingga kemampuan apa hak-hak administratif itu akan sangat terhambat. Begitu. Di China misalnya, anak laki-laki lebih diinginkan daripada anak perempuan. Ya, kebiasaan seperti ini akan membuat penduduk yang berjenis kelamin perempuan ya, atau anak-anak cenderung mengalami apa ya underreport. Ya tadi saya sudah singgung. Mereka tidak dilaporkan ataupun tidak 100% dilaporkan. Nah itu menjadi pertanyaan besar. Cara yang paling mudah untuk mendeteksi apakah terdapat kesalahan pelaporan jenis kelamin itu ya menggunakan rasio jenis kelamin. Berapa besar laki-laki perbandingannya dengan jumlah wanita dalam wilayah tersebut. Kalau kita bicara rasio jenis kelamin, kalau dia berada di atas 100, maka perlu diteliti sebenarnya. Kalau ada angka yang kita dapatkan adalah di atas 100, kita perlu klarifikasi bahwa apakah di daerah tersebut memang kehadiran tenaga laki-laki itu diperlukan. Ya. Seperti apakah di daerah tersebut adalah pertambangan, ya, atau buruh memerlukan tenaga buruh yang lebih banyak, ya jelas harus kita bisa tahu bahwa di situ jenis kelamin pria atau laki-laki harus lebih banyak melihat kondisi di daerah tersebut. Ya.
Kalau ternyata keduanya tidak memenuhi syarat, maka diperkirakan sebenarnya telah terjadi kesalahan pelaporan jenis bank. Mungkin ada data yang mau dikabulkan, ya, atau menambahkan jumlah laki-laki lebih banyak pada seharusnya. Rasio jenis kelamin pada anak-anak dan bayi sering melebihi 100. Ya, itu disebabkan karena terlupa atau sengaja tidak dilaporkan bayi-bayi yang berjenis kelamin perempuan pada saat dicacat pada petugas pencacat. Oke, itu kalau kita bicara tentang jenis kelamin. Secara sederhana kita bisa mengevaluasi data, yaitu yang pertama dengan membandingkan data penduduk yang diperoleh dengan konfigurasi data yang dikembangkan secara teoretik. Kita bicara, misalnya kita membandingkan dengan struktur kependudukan yang stasioner. Kita bisa lihat konfigurasinya di sana. Cara yang berikutnya adalah membandingkan dengan data dari daerah lain dalam negara kesatuan, ya, yang sama, diperkirakan mempunyai kondisi daerah dan karakteristik penduduk yang serupa. Ya, itu cara evaluasi yang berikutnya. Cara yang ketiga yaitu dengan membandingkan dengan data lain yang dikumpulkan untuk tujuan-tujuan lain. Misalnya dengan hasil pencatatan calon pemilih pada saat pilkada, baik legislatif maupun kabupaten. Oke. Cara berikutnya adalah memeriksa secara langsung ke lapangan. Ya. Misalnya dengan melakukan survei setelah pencecahan atau yang disebut dengan post enumeration survey. Ya. Saya kira itu yang penting bagi kita semua memahami bagaimana cara mengevaluasi data pendidikan. Nah, selain itu kita perlu atau diperkenalkan juga yang namanya rekonsiliasi data. Ya, bukan dua pihak saja ya yang bermusuhan yang rekonsiliasi, tapi data ternyata harus direkonsiliasi, yaitu suatu usaha untuk menyelesaikan adanya perbedaan. Ya. Apa yang kita buat ya rekonsiliasi data. Oh, di sini tercatat seperti ini. Ternyata yang di web misalnya seperti ini. Ya, perlu rekonsiliasi. Ini untuk mengantisipasi sebenarnya dua angka yang berbeda tadi. Untuk kerangkapan data. Perlu dilakukan kegiatan itu. Yang dimaksudkan bukan untuk mencari jalan tengahnya, tetapi untuk melihat mana sebenarnya yang lebih mendekati kebenaran. Ya, kalau kata sehari-harinya perlu diverifikasi ulang sampai di lapangan. Uji akurasi data bisa dilakukan untuk menguji ketelitian dan kebenaran data. Oke. Yang berikut adalah ketersediaan data yang bersifat tunggal belum menjamin akurasi data. Oke. Nah, untuk menilai akurasi data diperlukan data pembanding dari hasil sensus yang sebelumnya atau post enumeration survey atau malah proyeksi-proyeksi ya yang biasa dilakukan oleh BPS. Kemudian kita bisa mengcross juga melalui registrasi kependudukan atau bahkan metode. Oke, itu adalah evaluasi data atau evaluasi sumber data kependudukan. Baik, sekali lagi kalau masih ada yang belum jelas ataupun sudah jelas mau diklarifikasi lagi, silakan tinggalkan komentar pada live chat ataupun komentar yang ada pada saat Anda menonton dari saluran YouTube yang ada. Oke, saya kira demikian. Untuk pokok bahasan ini sebenarnya masih ada satu pertemuan lagi ke depan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana sumber-sumber data kependudukan itu seandainya sebenarnya kalau tidak terjadi pandemi,
kita akan turun ke lapangan, ke BPS, ke Dinas Pendidikan Sipil. Kita melihat bagaimana warga negara itu diregistrasikan. Kita mau coba melihat hasil-hasil rilis sensus penduduk yang terbaru misalnya. Nanti kita akan diskusikan itu bagaimana teknisnya. Saya berharap kemampuan atau kompetensi seperti itu bisa dimiliki berdasarkan RPS yang ada seperti itu, bahwa setiap peserta mata kuliah ini diharapkan mampu melihat contoh-contoh secara nyata apa itu bentuk-bentuk data vital statistik, registrasi kependudukan, atau publikasi hasil survei berkaitan pendudukan, dan juga sensus penduduk di kantor-kantor instansi penduduk. Oke, saya kira demikian penjelasan hari ini. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang belum memuaskan. Mohon tinggalkan komentar ataupun pertanyaan. Saya berharap perkuliahan ini bisa dapat diambil hikmatnya, kemudian bermanfaat bagi teman-teman adik-adik semua. Oke, sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap fokus. Kita jumpa dalam pertemuan berikutnya dengan topik ataupun bahasan yang berbeda. Oke, selamat siang, tetap semangat, tetap menjaga keluarga, protokol kesehatan tetap dipraktikkan ketika kita ada berinteraksi di luar, dan juga asupan vitamin yang cukup, istirahat dan olahraga. Baik, salam buat keluarga, Tuhan memberkati kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kembali. Terima kasih.